Takwa kepada Allah menjauhkan diri. Karena apa jadi menjauhkan diri? Karena takut. Apa yang dijauhkan? Yaitu yang dilarang oleh Allah. Jadi dasarnya takut dulu kepada Allah, mengaji akan apa-apa yang dilarang Allah, baru bisa melaksanakan ijtinab ma nahallahu anhu. Yang kedua, mengaji dulu sifat-sifat kasih sayangnya Allah. Udah tahu lalu mengharap. Dengan adanya mengharap bisa kita mengaji apa yang disuruh Allah lalu mengerjakannya. Jadi dasarnya meninggalkan yang dilarang Allah karena takut kepada Allah, mengerja yang disuruh Allah karena mengharap akan Allah tadi. Jelas? Jelaskah susunan katanya? Maka takwa yang dimaksud itu tadi, itulah wahia al-musammatu bil istiqamah. Takwa itulah yang diberi nama dengan istiqamah. Istiqamah itu apa? Allati hiya khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik dari 1000 keramat. Kalau ada orang berkeramat, pertama keramatnya tahu diisi hati orang, melihat aib-aib nang goib itu, melihat keramat dua garannya itu satu. Yang kedua misalnya bisa terbang dari rumah ke Mekah pulang pergi 1 menit. Nah, kemudian berjalan di atas air umpama, kemudian sholat di hawa antara langit dan bumi, di situ dia sholat umpama. Kemudian lagi besi-besi bertutur dengan namanya dan bertutur dengan khosiatnya dan lain-lain lagi. Hitung beberapa keramat dibanding dengan istiqomah, mengerja suruh, menjauhi larang, maka pangkatnya orang yang istiqomah lebih tinggi dari pangkat orang yang punya keramat jutaan itu tadi. Tapi orang awam karena jahil, orang yang istiqomah mengerja suruh, menjauhi larang, tapi tidak ada keramat tadi, dianggapnya yang istiqomah itu belum sampai kepada Allah, belum wasil lagi. Nah, orang yang mempunyai keistimewaan seperti berjalan di atas air dan sebagainya, dianggap orang jahil, orang awam, itu yang sudah wasil kepada Allah. Padahal yang paling besar pangkatnya yang istiqomah ini. Kalau yang keramat-keramat itu bisa terjadi di diri orang yang masih ada bid'ah. Saya ulangi, keramat-keramat itu bisa terjadi di atas diri orang yang masih bid'ah. Tapi kalau istiqomah jelas itu sudah khalifah Rasulullah. Pernah terjadi Abu Yazid Bastami melepas anak-anak muridnya pulang masing-masing kampung halaman. Satu pulang ke kampung halaman, kemudian balik lagi kepada gurunya Abu Yazid. Guru, saya ketemu di kampung saya ada seorang ulama, kalau anggapan saya wali, keramatnya begini, dia terbang di hawa. Bilangnya Abu Yazid Bastami, apa bedanya orang itu dengan burung? Yang satu datang lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh, saya melihat di kampung saya ada orang ulama, kalau saya menganggap wali karena keramatnya dia berjalan di atas air.
Jawab Syekh Abdul Jadid Bastami, apa lainnya, apa bedanya daripada ikan dan kodok? Ada lagi yang datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya di kampung ada melihat orang alim dan saya anggap orang itu wali. Keramatnya beliau ke Mekah pulang pergi 1 detik. Kata Abu Yazid, apa bedanya dengan iblis? Dia dari masyrik ke maghrib pulang pergi hanya sekejap. Assalamualaikum, murid yang satu lagi, Syekh. Saya ketemu orang alim yang punya keramat. Kalau saya menganggap wali, keramatnya apa? Dia tahu isi hati saya. Kalau sekarang jawabannya, apa bedanya dengan komputer? Apa bedanya dengan OSG? Begitu OSG dipasang di sini, kelihatan di TV isi perut kita. Jadi itu ujar Abu Yazid Bastami, jangan engkau terpengaruh dengan macam-macam yang menyalahi adat terjadi di diri manusia, tetapi engkau boleh terpengaruh dengan orang yang istiqomah. Itu karena istiqomah itu khairun min alfi karamah, bal hiya karamatun haqiqiyah. Bahkan dia itu keramat yang betul, yang lain adalah tidak betul. Jelas? Wa syarhu dzalika wadihun min al-kitabil aziz wa sunnatir gharra'i wa qawalis salafi wal kalam. Adapun penjelasan takwa kepada Allah atau penjelasan segala macam yang dilarang dan segala macam yang disuruh, itu sudah jelas di Quran ada, di hadis ada, di perkataan orang-orang soleh ada. Jadi kalau ingin mengetahui larangan Allah, suruhan Allah untuk meninggalkan yang dilarang semata-mata takut kepada Allah, untuk mengerja yang disuruh karena mengharap Allah, harus menguasai kitab Al-Quran, menguasai hadis Nabi, menguasai kitab-kitab yang di sana ada riwayat orang wali-wali. Itu yang penting. Jadi di rumah kita ini Quran dan tafsirnya, hadis dan syarahnya, kemudian kutubul qaum, kitab-kitab bahagian riwayat-riwayat orang-orang soleh. Itu yang penting ada di rumah kita. Ini Qurannya ada, membacanya aja salah. Ada juga ujar kita bisi tafsir Quran huruf Latin, padahal itu bukan tafsir, itu terjemah. Hadis Nabi ada juga, kada bisa membaca. Ada juga pulang huruf Latinnya, bukan sarahnya hadis, itu namanya adalah terjemah. Bahayanya terjemah, memaham Quran hadis dengan akal pikiran, bukan menurut pendapat orang-orang yang ahlinya. Diulangi lagi, Quran dan hadis tidak boleh dipaham kecuali yang memaham ini menghimpunkan, menguasai 9 pak ilmu. Pertama, tajwid. 2, shorab. 3, nahwu. 4, balaghah. 5, usul fikih, usul tafsir, usul hadis, lughat, mantiq. 9,
Kalau pada sempurna 9 ini dikuasai, jangan berani-berani memaham Quran dan hadis. Maka bagaimana kalau kita sudah seraba kurang? Maka bacalah tafsir yang sudah disusun oleh ulama-ulama yang komplit ilmunya, lebih dari 9 itu, seperti Jalalain, Jalaluddin Sayuti, Jalaluddin Mahalli. Jadi tafsir Jalalain itu yang penting. Misalnya, kemudian bisa juga tafsir Khazin, Ibnu Katsir, bisa. Tapi kenapa jadi tuan guru Kashful Anwar? Mulai dahulu tafsir Jalalain dibaca di Darussalam, karena ujar guru Seman, menurut kata-kata guru-guru termasuk Kashful Anwar, bahwa Jalalain ini adalah tahqiq dan tadqiq. Sudah, tidak ada boleh lawan. Jadi lagi diulang, jangan sampai terjemah, yaitu nang bahasa Latin, dikira itu tafsir. Nah, kalau tafsir silahkan kita membacanya. Kalau terjemah, kita bahayanya kita bisa memaham Quran itu lewat terjemah dengan akal sendiri. Demikianlah terjemah hadis. Apabila memaham Quran hadis dengan akal sendiri, silahkan dia menyiapkan tempat kediamannya dalam neraka, ujar Rasulullah SAW. Jadi sekarang bahaya-bahaya kita sangat bertambah merak dan banyak sekali sekarang ini. Di samping banyaknya nang macam-macam itu, ujar Imam Ghazali, hampir tidak ada lagi yang mendukung kita untuk menjalankan yang benar. Ujar Imam Ghazali, coba kalau kita betul-betul mengerja yang benar, sesuai mengetahui betulnya, guru kita yang memadahkan, ujar gurunya mau bujur. Nah, di situ kita merasa bahwa kerjaan kita ini sendirian, karena yang lain akalnya tidak sanggup untuk membantu kita. Memang akalnya kada cukup. Seandainya akalnya cukup, bisa membantu. Contoh, kita sakit ginjal, duduknya di sekumpul, banyak orang sekumpul teman-teman kita, tapi mereka bukan dokter ginjal. Kawala ini membantu kita. Ulun kan pakai membantu ginjal, cuma ulun kada tahu nak apa ginjal. Nah, jadi ngarannya kadang-kadang membantu kita. Paham? Umpama kita ditusuk, artinya cuci darah, harus ditusuk di sini. Nah, di sini ditusuk satu. Nah, di sekumpul ini orangnya ribuan. Lalu kita, kawan-kawan bantu saya supaya menusuk. Maaf, ulun bukan kada mau membantu, bukan, karena ulun kada ada ilmunya. Jadi berarti kita tidak ada pembantu di sekumpul. Paham kan? Nah, apalagi membaca kitab, karena kitab ini lamun kadadana sanggup macam apa inya menolongi. Jadi kita tinggal wahdaniyat seorang diri. Orang di rumah kita, di mapainya hendak menolong, kita rahat sakit kita sakit mah, di mapainya hendak menolong, mun inya kada tahu napa obatnya, kada paham, terpaksa ingoy menangis benar. Obatnya picit, obatnya kayu putih, obatnya botol diisi banyu panas, itu aja. Karena bukan kada mau menolong, hendak menolong, tapi kada ada ilmunya. Jadi maksudnya, ringkasannya, tidak ada yang menolong. Itu artinya. Betul kata Imam Ghazali. Kalau kita menjalankan yang hak di akhir zaman, sedikit yang membantu.
sedikit yang membantu. Nah, turun nang dari Surabaya, dokter dari Surabaya, perawat dari Surabaya, ada kadang yang membantu. Nah, ada yang membantu, tapi sedikit kadang. Dokternya saya